Mari mengawali acara kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam saudara-saudari yang terkasih umat Paroki Sigala. Demikian juga umat Kristiani dimanapun Anda berada, Tuhan bersama. Renungan kita pada hari Sabtu tanggal 5 Februari tahun 2022 pada peringatan Santa Agatha, perawan dan martir ini diambil dari Injil Suci Santo Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Keselamatan orang yang mencari dan menjumpai Yesus Kristus. Buah karya kerasulan. Banyak orang berbagai bangsa, suku atau kelompok masyarakat haus akan hidup sejati, kebenaran dan jaminan keselamatan. Mereka itu secara simbolis dalam kitab suci kita dengarkan pada hari ini. Seperti umat Israel yang sedang berbondong-bondong saling mengajak satu sama lain mencari Yesus. Haus adalah kerinduan yang mesti dipenuhi. Walaupun Yesus dan murid-muridnya sudah menyingkir ke Betsaida, tetapi orang banyak terus mengikutinya. Begitu juga ketika Yesus mendarat di Genesaret, semua orang langsung berlari menghampirinya. Dan Yesus selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan yang mendalam. Karena, katakan Yesus, mereka itu seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Maka tanpa pikir panjang Yesus pun memberikan pengajaran dan juga memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang mencarinya itu dan yang menjumpainya. Karya kerasulan yang dikerjakan dengan sepenuh hati biasanya akan menghasilkan buah-buah yang berlimpah. Demikianlah Injil hari ini memberikan catatan penting bagi para pewarta ataupun misionaris, agar dalam pewartaannya selalu membawa hati Yesus dalam hidupnya. Pewartaannya pun menjadi terfokus dan kiranya seperti menabur benih di ladang yang subur, bertumbuh sehingga tuaian memang banyak. Meski ada pengalaman, dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Misalnya pengalaman misionaris Santo Fransiskus Xaverius. Di beberapa tempat yang dikunjungi, ternyata hanya sekelompok kecil saja yang tersentuh oleh pewartaannya. Awalnya tampak gagal dan sangat mengecewakan. Namun ternyata kelak yang sedikit itu, sangat sedikit itu menjadi benih-benih unggul untuk perkembangan pesat selanjutnya. Sebagaimana tertulis, Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. 1 Kor 3 ayat 6. Disinilah kita berbakti kepada Allah, kepada Tuhan, bukan kepada keinginan kita. Pergi ke tempat sunyi. Kita bersyukur atas hasil tuaian yang banyak dan baik. Namun kita tidak boleh mabuk akan hasil sehingga lalai untuk pergi ke tempat sunyi. Ajakan Tuhan kita Yesus Kristus itu bermaksud agar kita beristirahat, menimba kekuatan dari sumber keselamatan dalam doa, bermeditasi, dan perayaan Ekaristi. Peristiwa itu boleh diistilahkan kita meninggalkan Tuhan untuk Tuhan. Dari semua kesibukan-kesibukan itu kita masuk dalam keheningan.
kita mengenal moto ora et labora, berdoa dan berkarya. Itulah keseimbangan hidup. Doa harus menjadi sumber daya ilahi dari setiap kerja kita. Tanpa doa, meditasi, dan ekaristi, karya misi kita akan dangkal, hanya menjadi kegiatan sosial belaka. Dan tanpa pendalaman dan asupan dari surga itu, dalam doa dan lain-lain itu, banyak umat Kristiani tidak lagi dapat bertahan untuk mendalami dan melihat Yesus sebagai sosok utama dalam kehidupan iman mereka. Iman mereka mudah disisipi semangat individualistis, rutinitas, mengabaikan keluarga dan komunitas. Maka menjadi tugas kita lah dengan rendah hati untuk selalu mengolah diri, mengasah diri, dengan cara selalu mencari Allah yang tersembunyi dalam setiap peristiwa hidup kita dan di sekitar kita. Ketika kita sedang mencari dalam kehidupan rohani itu, sejatinya Allah telah lama mencari kita. Dan ketika kita datang kepadanya, sebenarnya Dialah yang mendahului kita, selalu mendahului kita datang ke dalam hidup kita dengan menghadirkan diri, dengan pemberian diri demi keselamatan kita. Inti Injil kita hari ini mengarang ingin mengajak kita mengenal pribadi Yesus lebih dalam lagi, bahwa kasih Tuhan itu nyata. Datang bertemu Yesus haruslah sampai kepada pendalaman kapasitas kita. Teladan Santa Agatha. Dan hari ini peringatan Santa Agatha. Bagi Agatha, seorang putra bangsawan ini, seorang putri bangsawan ini, nilai terhormat itu bukan karena kekuasaan dan lain-lain, tetapi nilai terhormat itu berarti melayani Tuhan. Lalu luka-luka akan mendewasakan kita dalam salib Tuhan. Maka menjelang detik-detik kematiannya, Agatha berdoa, Tuhan, Engkau telah melindungiku dari masa mudaku. Engkau jualah yang telah menjauhkan aku dari cinta duniawi. Kini Engkau mengizinkan aku menang melawan siksaan tubuh. Kini kuserahkan jiwaku ke dalam tangan-Mu. Semoga kita dapat merasakan kehadiran Allah dan mencari Allah dan menemukannya di dalam kehidupan kita. Semoga renungan ini berguna untuk bertumbuhnya hidup iman kita.